Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Saputra dengan NPM F1G0230030. Di sini, saya akan membawakan materi mengenai kejang demam dengan mata kuliah farmakoterapi gangguan sistem saraf, pernapasan dan pencernaan dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri, S.Pharm, M.Pharm. Yang pertama, apa itu kejang demam? Kejang demam sendiri adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh atau suhu rektal di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium. Dalam konteks kejang demam, istilah ekstrakranium digunakan untuk menjelaskan bahwa penyebab kejang tersebut berasal dari kondisi di luar sistem saraf pusat. Jadi, meskipun dalam demam tinggi menjadi pemicu, namun sumber utama gangguan yang menyebabkan kejang bukanlah langsung berasal dari otak itu sendiri. Nah, kejang ini biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan hingga usia 5 tahun. Kemudian ada klasifikasi kejang demam ada dua. Yang pertama, kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana ini adalah kejang yang berlangsung kurang dari 15 menit. Kejang kronik umum, sembuh spontan, tanpa kejang vokal, dan tidak berulang dalam 24 jam. Kejang demam tipe ini adalah 80% di antara seluruh kejang demam. Yang kedua ada kejang demam kompleks. Kejang demam kompleks adalah kejang vokal atau parsial, berlangsung lebih dari 15 menit, berulang dalam 24 jam, didapatkan abnormalitas status neurologis, dan didapatkan riwayat kejang dan demam pada orang tua atau saudara kandungnya. Kemudian ada diagnosis. Yang pertama ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang tidak rutin dilakukan kecuali jika ada indikasi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi lumbal. Jika dicurigai meningitis atau ensefalitis, terutama jika anak tampak sangat sakit. Ada tanda-tanda infeksi sistem saraf pusat, seperti kaku duduk, kejang vokal yang menetap, dan lain-lain. Anak kurang dari 12 bulan karena tanda meningitis bisa sulit dikenali. Elektrolit, serum, dan glukosa dilakukan jika ada kecurigaan gangguan metabolik seperti hipoglikemia, hiponatremia, atau hipoglasemia. Kemudian pemeriksaan pencitraan otak atau CT MRI hanya dilakukan jika ada tanda-tanda neurologis abnormal, trauma kepala, atau kejang vokal persisten. Kemudian EEG atau elektroencephalogram tidak dianjurkan pada kejang demam sederhana. Kemudian yang kedua ada anamnesis. Anamnesis sendiri merupakan proses pengumpulan informasi medis terperinci tentang riwayat kesehatan dan keluhan saat ini dari pasien. Dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lain. Sederhananya, anamnesis ini adalah wawancara mendalam antara dokter dan pasien untuk mengetahui lebih banyak tentang kondisi kesehatan pasien. Untuk anamnesis sendiri, riwayat demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius sebelum atau saat kejadian kejang. Usia anaknya 6 bulan hingga 5 tahun. Karakteristik kejangnya, apakah kejang melibatkan seluruh tubuh atau generalized, atau hanya sebagian tubuh saja atau vokal. Kemudian durasi kejangnya 24 jam. Riwayat penyakit, tidak ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Tidak ada riwayat penyakit neurologis seperti epilepsi. Riwayat keluarga dengan kejang demam dapat meningkatkan kemungkinan diagnosis. Kemudian ada pemeriksaan fisik dan neurologis. Pemeriksaan tanda vital mengukur suhu tubuh untuk memastikan adanya demam. Kemudian evaluasi neurologis, pemeriksaan kesadaran setelah kejang. Tidak ada tanda-tanda iritasi meningeal seperti kaku duduk atau fotofobia. Kemudian tidak ditemukan defisit neurologis vokal setelah kejang seperti kelumpuhan sementara. Pemeriksaan fisik umum mengidentifikasi penyebab demam seperti infeksi saluran pernapasan atas, otitis media, atau infeksi lainnya. Kemudian selanjutnya ada prognosis. Yang pertama ada kemungkinan mengalami kecacatan atau kelainan neurologis. Tidak ada laporan mengenai kejadian kecacatan sebagai komplikasi dari kejang demam. Secara umum, perkembangan mental dan neurologis tetap normal pada pasien yang sebelumnya tidak memiliki gangguan
Namun, beberapa penelitian retrospektif menunjukkan adanya kelainan neurologis pada sejumlah kecil kasus, terutama pada kejang yang berlangsung lama atau berulang, baik yang bersifat umum maupun vokal. Kemudian yang kedua ada kemungkinan mengalami kematian. Tidak pernah ditemukan laporan kasus kematian akibat kejang demam. Yang ketiga ada kemungkinan berulangnya kejadian kejang demam. Kejang demam dapat kambuh pada sebagian pasien. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan kekambuhan, yaitu yang pertama, riwayat keluarga dengan kejang demam. Yang kedua, usia di bawah 12 bulan. Yang ketiga, suhu tubuh yang tidak terlalu tinggi saat kejang. Dan yang keempat, onset kejang yang cepat setelah demam muncul. Kemudian yang keempat ada faktor risiko terjadinya epilepsi. Faktor risiko menjadi epilepsi yang pertama, kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Yang kedua, kejang demam kompleks. Yang ketiga, riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Kemudian selanjutnya ada penata laksanaan, ada secara farmakologi dan non-farmakologi. Pada farmakologi, saat pasien tiba dalam keadaan kejang, obat yang dapat diberikan adalah diazepam intravena dengan dosis 0,3 hingga 0,5 mg per kilogram. Pemberiannya dilakukan perlahan selama 3-5 menit dengan kecepatan 1-2 mg per menit. Dosis maksimalnya 20 mg. Saat di rumah, dapat diberikan oleh orang tua. Obat yang diberikan dapat berupa diazepam rektal dengan dosis 0,5-0,75 mg per kilogram. Untuk anak kurang dari 10 kg diberikan 5 mg, anak lebih dari 10 kg diberikan 10 mg, untuk anak kurang dari 3 tahun diberikan 5 mg, dan anak lebih dari 3 tahun diberikan 7,5 mg. Kemudian penata laksanaan yang di rumah sakit diberikan diazepam intravena dengan dosis 0,3-0,5 mg per kilogram. Jika kejang belum berhenti, berikan phenytoin intravena dosis awal 10-20 mg per kilogram dengan kecepatan 1 mg per kilogram per menit atau kurang dari 50 mg per menit. Jika kejang berhenti, lanjutkan dosis pemeliharaan dengan 4-5 mg per kilogram per hari dimulai 12 jam setelah dosis awal. Jika kejang tetap tidak berhenti, pasien harus dirawat di ruang intensif. Setelah kejang berhenti, penanganan berikutnya disesuaikan dengan jenis kejang demam, baik itu sederhana ataupun kompleks, dan faktor risikonya. Kemudian ada penata laksanaan secara non-farmakologi. Yang pertama itu ada kompres hangat. Nah, kompres hangat ini dapat membantu membuka pori-pori kulit sehingga panas tubuh lebih mudah keluar. Hindari menggunakan kompres dingin karena dapat menyebabkan vasokonstriksi atau pembuluh darah yang menyempit. Justru dapat meningkatkan suhu tubuh inti. Kemudian ada berikan cairan yang cukup. Dehidrasi dapat memperburuk kondisi demam, dan pastikan anak mendapatkan cukup cairan, baik ASI, susu formula, atau air putih. Kemudian ada jaga suhu ruangan. Usahakan suhu ruangan tidak terlalu panas. Kemudian posisikan anak dengan nyaman. Posisikan anak dalam posisi miring untuk mencegah tersedak jika terjadi muntah. Kemudian ada catat durasi kejang dan hindari aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang berlebihan dapat meningkatkan suhu tubuh. Baiklah, sekian penjelasan mengenai kejang demam dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.